Battle mage wanita yang ditangkap oleh militer ternyata bukanlah Tilis di dunia nyata, melainkan itu adalah kakak perempuan dari Tilis. Meskipun Lingxi cukup merasa lega karena itu bukanlah Tilis, namun Tilis tetap menyalahkan Lingxi sebab dikarenakannya lah kakaknya itu bisa ditangkap militer. Hilangnya Tilis dalam beberapa hari ini dari game ternyata dikarenakan ia sedang menyelidiki denah bangunan penjara tempat kakaknya itu ditahan. Dan Lingxi, dirinya yang juga diminta bertanggung jawab atas ditangkapnya kakaknya Tilis. Tilis pun meminta Lingxi agar dapat membantunya dalam menyelamatkan kakaknya. Meskipun pada awalnya Lingxi merasa ragu karena ia takut akan terjadi sesuatu hal pada Pak Tua. Namun pada akhirnya Tilis berhasil membujuknya dan membuat Lingxi bersedia membantunya. Dengan kerjasama yang baik antara Lingxi dengan Tilis, mereka berdua berhasil melumpuhkan penjaga di luar serta melumpuhkan kamera pengaman yang mengintai. Sedangkan di bagian ruang monitor, penjaga yang sedang mengawasi monitor pun kini telah menyadari bahwa ada yang salah dengan kameranya. Jadi mereka pun berencana mengutus seseorang agar dapat memeriksa. Namun tanpa petugas-petugas itu sadari, ternyata sudah ada Lingxi di belakang mereka yang sudah siap melumpuhkan mereka. Petugas ruangan monitor telah dilumpuhkan. Lingxi yang saat ini mencoba melihat monitor untuk mencari tempat di mana kakaknya Tilis ditahan. Namun setelah mencari di setiap tampilan kamera pengawas, Lingxi tak dapat menemukan di mana selnya Jia-ai. Dan Lingxi pun menyimpulkan bahwa kemungkinan Jia-ai ditahan di lokasi yang paling dalam. Tilis pun berpikiran sama dengannya, apalagi dengan hukuman mati yang akan diterima, jadi dipastikan kakaknya itu ditahan di tempat yang teraman. Dengan sejumlah petugas yang mulai berdatangan ke tempatnya Lingxi, dirinya mengatakan bahwa ia masih bisa mengatasi mereka semua. Namun tetap saja ia meminta Tilis agar dapat segera menemukan kakaknya. Tiba-tiba para petugas sudah membunyikan alarm peringatan. Tilis yang masih saja mencari-cari keberadaan kakaknya, dirinya pun menyadari bahwa ia harus bisa secepat mungkin menemukannya. Tiba-tiba muncul beberapa petugas di hadapannya Tilis. Tilis yang secara refleks langsung menerjang salah satu petugas. Namun ternyata petugas yang lain malah berteriak memanggil rekan-rekannya yang lain. Hal itu pun membuat Tilis harus berhadapan dengan para petugas yang terus berdatangan. Tilis yang mulai mempersiapkan skill magenya. Serangan dari Tilis pun lalu membuat salah satu sisi dinding hancur. Itu adalah Tilis. Aku tak menyangka dia malah membuat suatu keributan. Tilis yang lalu mengakui bahwa dirinya tidak sengaja melakukannya sampai seperti itu. Tanpa ia sadari sudah ada seorang petugas penjaga yang sudah siap dengan pistolnya di belakangnya. Tilis yang kini berada di jalur tembakannya. Lingxi pun lalu datang dengan tepat waktu menyelamatkan Tilis dari sebuah tembakan yang hampir mengenainya. Dan si penembak itu pun juga berhasil dilumpuhkan Lingxi. Itu hampir saja. Ini adalah dunia nyata. Kita akan selesai jika sampai terkena. Wajah Tilis yang malah memerah dikarenakan tubuhnya sedang digendong Lingxi. Dengan salah tingkah, Tilis berterima kasih pada Lingxi sembari memukulnya. Untungnya, penjara ketiga itu tidaklah terlalu besar. Dalam perjalanannya menuju area terdalam, mereka pun berhasil menghancurkan semua kamera pengawas serta mampu melumpuhkan petugas penjaga yang mereka temui. Tapi, dengan seiringnya waktu berjalan, penjara ketiga akhirnya memasuki mode peringatan tinggi. Di saat mereka berhasil memasuki tempat yang terdalam, terlihat ada beberapa sel tahanan yang di dalamnya terdapat tahanan yang sedang terheran-heran dengan keributan yang sedang terjadi. Hingga saat mereka melihat ada dua orang yang sedang menerobos penjara, mereka pun terheran-heran dengan apa yang dilakukan para penjaga. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang meminta untuk dibebaskan juga. Sel di bagian terdalam memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan sel di ruangan lain. Akan tetapi mereka melihat bahwa tahanan di tempat tersebut juga sangatlah sedikit. Tilis yang terus mencari sembari memanggil-manggil nama kakaknya. Hingga pada akhirnya dirinya melihat sosok yang mirip dengan kakaknya. Dan ketika didekati, ternyata memanglah benar, itu adalah Jia-ai, si kakaknya Tilis. Tilis pun lalu mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk dapat membuka jeruji besi.
Namun ternyata kemampuannya Tilis tidaklah berpengaruh apapun pada jeruji besi tersebut. Dan menurut Lingxi, itu adalah usaha yang percuma. Dikarenakan jeruji besi itu terbuat dari material yang spesial, jadi kemampuan Tilis dipastikan tak akan mampu menghancurkannya. Namun, Tilis tidak peduli dengan ucapannya Lingxi, dan dirinya tetap akan mencobanya hingga sel tersebut hancur berkeping-keping. Ditambah lagi dengan tangisan minta tolong kakaknya dari dalam sel tahanan. Hal itu pun membuat Tilis semakin gusar mengenai apa yang harus ia lakukan sekarang. Ditambah lagi kakaknya juga sudah berada dalam kondisi buruk dan hampir tak sadarkan diri. Baiklah, aku akan mencobanya. Datanglah, Knight of the Glorious. Dan Lingxi pun ternyata berhasil mensummonnya. Luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang melakukan pemanggilan di dunia nyata dengan dampak yang hampir sama seperti di dalam game. Pikir Tilis yang takjub dengan kemampuannya Lingxi. Hamba menghadap panggilanmu, Master. Knight of the Glorious, dapatkah kamu membukanya untuk kami? Kemampuan kami tak ada yang mampu untuk membukanya. Kalau begitu, aku hanya harus membengkokkannya hingga ini terbuka. Terlihat jeruji besi sudah mulai bengkok hanya oleh kekuatan fisiknya The Knight of the Glorious saja. Dan jeruji besi itu pun hancur. Ini sudah selesai, Master. Hal itu pun sontak membuat Tilis sangatlah terkejut, dikarenakan dirinya tak menduga bahwa makhluk summon itu mampu menghancurkan selnya dengan cara membengkokkannya. Dan Lingxi pun lalu menjelaskan bahwa Knight of the Glorious itu merupakan makhluk summon tingkat Lord. Dan dikarenakan sel itu tak mudah untuk dihancurkan, hal itu berarti mereka telah menggunakan kekuatan yang menakjubkan untuk membuatnya. Dan menurut Lingxi, itu benar-benar cara yang cukup cerdas. Aku bertanya-tanya, apa mungkin The Knight of the Glorious akan mampu tumbuh menjadi lebih kuat? Ketika aku kembali login nanti, dia pasti akan menjadi bantuan yang sangat berguna untuk rencana levelingku nanti, pikir Lingxi. Di dalam sel tahanan, Tilis kini mulai mencoba menyadarkan kakaknya yang terlihat sedang tak sadarkan diri. Hingga tiba-tiba, Tilis pun menyadari bahwa ternyata itu bukanlah kakaknya, melainkan hanyalah sebuah boneka. Kita telah masuk ke dalam perangkap mereka, ucap Lingxi yang mulai tersadar dengan apa yang terjadi. Tak jauh dari tempat mereka berada, aku benar-benar tak menyangka bahwa kalian mampu menghancurkan sel tersebut yang terbuat dari suatu material spesial. Aku juga akan memberitahukan kalian bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihancurkan oleh senjata meriam. Aku tak menyangka bahwa kau memiliki bantuan dari orang yang berkemampuan. Aku telah memperhatikanmu semenjak kau mulai mengintai tempat ini. Setelah beberapa investigasi, sepertinya kau kesini hanya untuk menjadi pengisi sel tahanan hukuman mati di tempat ini, ucap orang itu yang diketahui sebagai sipir di penjara ketiga. Sedangkan Jia Ai hanya mampu menyesalkan perbuatan Tilis yang malah telah mencoba menerobos penjara. Ketika pengguna kemampuan tinggi ditransfer sementara ke tempat ini, aku tak pernah menduga bahwa aku akan dapat menangkap rekan-rekannya dengan sangat mudah, dengan hanya menggunakan jebakan yang sederhana. Bajingan, kau telah menggunakan kakakku sebagai umpan. Lingxi yang lalu mencoba membaca situasinya. Dirinya kini mengerti bahwa sesungguhnya Tilis sudah ketahuan sejak lama. Dan melihat tiga sosok di belakang sipir itu dipastikan adalah prajurit berarmor yang terkenal akan pertahanannya yang sangatlah kuat. Selain mereka yang sangat kuat, hal itu mungkin juga akan mampu membuat pertarungan nanti dipenuhi dengan luka. Sipir itu lalu berkata bahwa untuk saat ini mungkin hanya memerlukan 2 saja untuk melawan mereka, ditambah dengan bala bantuan dari markas pusat yang akan segera datang. Maka mengakhiri mereka akan sangat mudah dan identitas mengenai mereka pun akan terbongkar. Dan Jia Ai yang mengetahui hal tersebut pun lagi-lagi hanya bisa menyesalkan mengenai mereka yang datang untuk menolongnya. Lingxi, kau pergi duluan saja. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah menolongku memasuki tempat ini. Kamu tak perlu terlibat lebih jauh lagi ke dalam hal ini. Aku akan mengatasi sisanya seorang diri. Sepertinya ini benar-benar tak tertolong lagi. Kamu lebih baik membayarku dengan lebih pantas lagi nanti. Kamu masih saja berbicara seperti itu di saat yang seperti ini, ucap Tilis
Yang lalu di saat dirinya menoleh ke arah Lingxi, dirinya pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukannya. Dengarkanlah, tangkaplah saudaramu, dan lalu segera pergi dari tempat ini di menit berikutnya. Apa yang sedang kau bicarakan? Pada awalnya aku berencana mencoba skill ini di dalam game terlebih dahulu, dan lalu benar-benar memahaminya sebelumnya aku gunakan di dunia nyata. Aku tak pernah menduga akan menggunakan ini di kehidupan nyata terlebih dahulu. Dan pada akhirnya Lingxi juga berhasil mensummon pedang Heavensward di dunia nyata untuk pertama kalinya. Sipir yang melihat Lingxi mampu mensummon senjata, dirinya pun tidak percaya bahwa ternyata pedang yang disummonnya ternyata sangatlah besar. Melihat lawannya yang sudah mulai akan serius, Sipir pun lalu mengerahkan prajurit berarmor untuk menyerang Lingxi. Serahkan prajurit berarmor itu padaku. Kamu pergilah dapatkan saudaramu, dan lalu secepatnya pergi dari tempat ini. Kita akan berkumpul lagi di luar. Perintah Lingxi yang lalu Tilis pun segera maju untuk mendapatkan kakaknya. Jiwa Giant King yang menggenggam pedang Heavensward yang pergerakan sepenuhnya dikuasai oleh Lingxi. Lingxi pun lalu mengarahkan tebasannya ke arah para prajurit berarmor dan juga tempatnya Sipir berada. Sedangkan di sisi lain, Tilis yang telah berada di belakangnya Sipir. Tilis pun lalu menyerang rantai yang mengikat kakaknya itu menggunakan serang Fire Elemental, yang lalu berhasil memutuskan rantainya. Larilah! Perintah Tilis kepada kakaknya. Sipir yang menyadari bahwa dirinya telah meremehkan kemampuannya Tilis. Pada akhirnya Jia-ai pun terlepas dan pergi kabur bersama dengan Tilis. Mengapa kau datang ke sini? Bukannya seharusnya kamu tahu betapa berbahayanya ini? Kita bicarakan nanti saja setelah kita berhasil keluar dari tempat ini. Kau pikir kau dapat mengeluarkan tahanan hanya dengan cara seperti itu? Ucap Sipir yang tiba-tiba berada di belakangnya Tilis. Sipir yang lalu melompat dari posisinya. Sebuah serangan yang sangat kuat pun Sipir hempaskan dan berhasil memisahkan antara Tilis dengan Jia-ai. Tilis cukup dibuat terkejut, dikarenakan ia baru tahu bahwa ternyata Sipir itu juga adalah seorang Awaken. Kau pikir kau bisa pergi kemana, bodoh? Aku tidaklah sama seperti para lalat kecil itu, ucap Sipir yang lalu berhasil menangkap Jia-ai kembali. Selama aku di sini, tidak pernah ada sejarah di mana tahanan mampu melarikan diri. Dikarenakan kau telah datang, maka jangan bermimpi bahwa kau dapat keluar dari tempat ini begitu saja. Biar kutunjukkan padamu seberapa besar kekuatan militer. Aku akan menanganimu terlebih dahulu dan lalu mengurus tikus yang lainnya, tantang si Sipir kepada Tilis. Di sisi lain, Lingxi yang sedang menghadapi para prajurit berarmor menilai prajurit tersebut mampu bekerja sama dengan baik dalam melancarkan serangan jarak jauh dan jarak dekat secara bersamaan terhadapnya. Lingxi pun menilai bahwa jenis serangan seperti itu memanglah sangat efektif untuk menekan lawan. Akan tetapi bagi Lingxi, dirinya masih dapat dengan mudah menghalau semua serangan tersebut menggunakan pedang Heavensward-nya. Akan tetapi, aku tak memiliki waktu luang untuk melayani kalian. Temanku sedang membutuhkanku. Lingxi yang lalu terlihat mengayunkan lengannya. Menyingkirlah dari hadapanku. Lalu diikuti jiwa Giant King yang menebaskan pedangnya dan berhasil menghajar semua prajurit berarmor sekaligus. Dan tanpa berdaya, prajurit-prajurit itu pun terhampas begitu saja oleh serangan tersebut. Aku tak menyangka bahwa ayunan ringan seperti ini akan menjadi sangat kuat di dunia nyata. Kekuatan dari pedang ini memang benar-benar tak terbayangkan. Aku harus mengerahkan lebih banyak waktu di dalam game untuk mencari tahu seberapa besar potensi penuhnya. Serahkan ia kembali, dasar kau fetis pecinta rantai. Apa kau bisa bertarung dengan baik seperti halnya kau berbicara? Tilis yang mulai kesal dengan Sipir, dirinya pun lalu mulai menyerang. Sipir yang ternyata menyambut pukulan Tilis dengan sebuah pukulan juga.
hingga pada akhirnya terjadi adu pukulan tinju di antara keduanya. Seperti yang diperkirakan dari seorang wanita, kau memanglah tidak cukup kuat. Kalau begitu, coba terimalah ini. Tilis yang menyadari serangan dari sipir itu. Sebuah skill chain suplemen yang dilancarkan sipir pun lalu Tilis coba hindari menggunakan skill Flame Barrier. Sebuah skill berupa dinding api dikeluarkan Tilis sebagai upaya untuk menghalau serangan rantai yang datang bertubi-tubi. Hanya saja ada beberapa rantai yang masih mampu menembus pertahanannya. Ini buruk, aku masih belum bisa menggunakan kekuatan penuhku di dunia nyata. Sepertinya aku masih harus berlatih untuk menstabilkannya dan juga meningkatkan kekuatanku. Kelihatannya tingkat awakeningmu tidaklah terlalu tinggi. Ternyata kamu hanya sekedar harimau kertas. Aku telah banyak melihat orang yang sepertimu, yang berpikir bahwa kau tak akan terlihat setelah berawaken, dan mereka semua hanya akan dikalahkan oleh tinju besiku ini. Kau dan rekan-rekan timmu hanya akan berakhir dan menjadi pialaku. Pada akhirnya, datanglah Lingxi untuk membantu Tilis, sipir yang ternyata menyadari dengan penyergapan dari Lingxi itu. Dirinya pun langsung menyerang Lingxi terlebih dahulu, dan terpaksa membuat Lingxi menggunakan Evil Spirit Invisibility. Hanya saja sipir ternyata juga memiliki skill mental Fortification, yang membuatnya kebal terhadap efek skill tersebut. Sangat buruk untukmu, skill dengan tipe ketakutan tak akan mempan padaku. Tak masalah, karena aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan, ucap Lingxi yang mana Tilis telah berhasil merebut Jia. Jadi, kau mengincar rantaiku? Aku yakin bahwa kau sangatlah sadar harga dari membawa kabur seorang tahanan. Apa yang akan menunggumu adalah sesuatu yang bahkan lebih dari sekedar rantai, ucap sipir penjara yang lalu dirinya malah dikejutkan dengan adanya seseorang yang menelponnya. Dirinya yang bertanya-tanya mengenai siapa yang menghubunginya di saat-saat seperti sekarang. Dan betapa terkejut dirinya setelah mendengarkan apa yang diucapkan padanya lewat telepon tersebut. Itu. Tetapi, baiklah, aku mengerti. Aku akan memberikan waktu 1 menit. Enyahlah dari hadapanku. Suatu hal yang sangat tidak terduga terjadi. Secara mengejutkan, sipir penjara lalu melepaskan mereka begitu saja tepat setelah menerima perintah lewat telepon tersebut. Lingxi beserta rekan-rekannya yang tak mau melewatkan kesempatan itu pun lalu memanfaatkan hal tersebut untuk segera pergi dari penjara. Meskipun Tilis sangat penasaran mengenai siapa orang di balik telepon itu, dikarenakan sebelumnya sipir penjara terlihat tak akan mungkin untuk melepaskannya. Sedangkan Jia yang sangat penasaran mengenai siapa pria yang telah membantunya itu. Kamu dapat bertanya mengenai detailnya kepada Tilis. Aku tak akan tinggal lebih lama. Tilis, aku akan pergi terlebih dahulu. Kuharap kamu bisa datang tepat waktu di pertemuan kita selanjutnya di dalam game. Ternyata itu kamu. Kamu telah menangkapku dan sekarang malah menyelamatkanku. Apa kau sedang bermain-main denganku? Ucap Jia yang kesal setelah mengetahui bahwa pria itu adalah Lingxi. Kakak, aku akan menjelaskannya nanti setelah kita keluar dari tempat ini. Jelaskan, jelaskan. Itu cerita yang panjang. Ayo kita keluar terlebih dahulu. Dan mereka semua pun lalu akhirnya keluar dari penjara tersebut. Sedangkan Lingxi yang masih terheran-heran dengan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba dirinya menerima sebuah pesan, dan pesan itu merupakan pesan dari jenderal yang isinya menyatakan bahwa dirinya tahu mengenai apa yang dilakukan Lingxi di penjara ketiga, dan meminta Lingxi agar sebaiknya mampir ke tempatnya jenderal sekarang. Misi penyelamatan saudaranya Tilis berhasil. Akan tetapi, identitas mengenai Lingxi yang menerobos penjara telah terungkap. Lingxi yang kini harus berhadapan langsung pada jenderalnya. Kemungkinan apakah yang akan terjadi pada Lingxi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.